Kemudian selain itu perlu air juga kita bertani organik, tapi bukan diberikan berlebihan. Karena petani saat ini melihat tanaman padi itu seperti eceng gondok. Yang direndam air, padi akan bisa hidup. Sehingga sering terjadi berkelahi gara-gara rebut air. Yang ketiga, perlu napas. Begitu berbicara organik, sirkulasi udara. Bagaimana harus ada udara masuk untuk cacing, untuk bakteri. Sawah direndam air, cacing nggak bisa napas. Begitu nggak bisa napas, cacing naik ke permukaan cari udara. Menyelamatkan diri yang paling dekat dengan petakan sawah itu adalah pematang. Begitu ditanya subur sawah, subur pematang. Nah, makanya saya bilang ke petani, oke Pak, kalau subur pematang, tanam padi di pematang. Gitu. Kamu cari ini cacing di pematang. Jadi ekosistem kita sudah putus. Tahu kunang-kunang Pak? Tahu? Sering ngelihat kunang-kunang? Tidak ada. Kalau dongeng ke anak kecil, kunang-kunang berasal dari mana Pak? Kukunya orang mati. Kenapa? Dari kukunya orang mati karena keluarnya dari kuburan. Kuburan itu daerah steril, Pak. Pernah ngelihat orang nabur urea ke kuburan, Pak? Atau nyemprot pestisida ke kuburan? Tidak pernah. Ketika steril, kunang-kunang akan muncul. Nah, di sini malam hari ada kunang-kunang, tapi mohon maaf, dulunya bukan bekas kuburan. Ya, itu, Pak. Jadi ketika ekosistem sudah jalan, kunang-kunang akan muncul. Kalau Bapak pingin anak Bapak ngelihat kunang-kunang, gampang triknya. Suruh aja jongkok 2 menit berdiri. Wow, banyak Pak. Berkunang-kunang ya. Ya, seperti itu. Jadi banyak, nggak cukup hanya sebentar kalau kita berbicara organik. Kalau masalah teknis organik belakangan. Yang penting kata Bapak tadi, merubah mindset. Jadi jangan identikan organik ini harus produksi. Tidak, perbaikan tanah dulu. Kalau tanah sudah bagus, kata Kos Plus, tongkat kayu jadi tanaman Pak. Di tongkat batu Pak sekarang. Itu. Ya. Iya. Impor garam Pak ya. Itu. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana peran dan fungsi kompos. Jadi kompos ini sebagian besar untuk tanah, Pak, untuk menggemburkan tanah. Kalau tanah kita sudah gembur, akar mampu leluasa untuk bergerak, produksi padi akan meningkat. Sekarang kita berbicara ketahanan pangan yang notabene-nya harus didukung dengan swasembada. Begitu swasembada berarti yang harus dinaikkan adalah produksi. Begitu ditanya, untuk mengawali produksi ini ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Yang pertama, metode kita nanam. Jelas nggak metode kita nanam saat ini di petani? Berapa macam metode yang itu dilakukan oleh petani. Yang itu memang sebuah pilihan kata petani, tapi belum tentu bisa jadi solusi. Yang kedua, pupuk berimbang. Yang dikatakan pupuk berimbang sekarang beredar di petani penggunaan NPK, urea, TSP, KCl. Tapi nggak pernah berimbang antara pupuk untuk tanah dengan tanaman. Kemudian pengendalian OPT-nya, Pak. Hamanya. Nggak ada cara lain kata petani kecuali menggunakan pestisida. Padahal kami ajak petani bagaimana bukan berbicara pestisida yang dahsyat, Pak. Mempelajari sifat dan karakteristik hama. Kalau sifatnya sudah ketahuan, mudah meramu obatnya. Contoh tikus. Jangan salahkan tikus datang ke sawah. Ya, tikus itu binatang pengerat. Nah, nanti kita dongeng tikus kalau Bapak sudah ngantuk. Tapi kalau belum ngantuk nggak keluar dongeng tikus. Ya, itu jadi bagaimana penerapan metode yang benar, pupuk berimbang, kemudian pengendalian OPT. Indonesia termasuk negara agraris dan petaninya sudah dinobatkan menjadi petani paling sakti di dunia. Kenapa, Pak? Orang luar negeri tahu yang disemprot racun, yang kelihatan mata doang, Pak, pakai kacamata, semua helm segala macam nyemprot. Di kita, karena sakti, nggak pakai masker, lengan pendek, nyemprot sambil ngerokok. Begitu selesai nyemprot, mual-mual. Kenapa, Pak? Belum sarapan, nyender di pematang lewat. Nggak pernah diekspos, Pak. Takut sawah dimakan tikus, pageri dengan listrik, Pak. Begitu lupa matiin, sebelum tikus kena yang punya sawah dulu kena. Hebat, Pak. Ya. Baik, Pak. Kita lanjut. Sekarang manfaat menggunakan kompos. Ini gerbang menuju organik, perbaikan sifat fisik tanah. Kita akan mengawali dengan uji daya kapiler. Ini kita mendatangkan alat dari Prancis, Pak.
mereknya Danone. Danone itu Aqua, Pak, Perancis. Ya, ini alatnya. Ini simulasi sepetak sawah yang menggunakan bahan organik. Ya. Kemudian ini anggap simulasi sepetak sawah yang tidak menggunakan bahan organik. Nah, bahan organik itu bisa kompos, bisa kohe, Pak. Ya, jadi globalnya itu disebut bahan organik, bisa kompos, bisa kohe, kotoran hewan. Nah, ini dilubangi, Pak. Dilubangi, mudah sekali bikinnya. Ya, dilubangi dengan alat pemanas. Ya. Nah, ini adalah uji daya kapiler. Kenapa pentingnya daya kapiler? Ini untuk menjawab lahan-lahan petani ketika musim kemarau suka belah-belah, retak-retak. Nah, ini. Nah, itu, Pak. Ini jawabannya. Kita mustahil bisa mendapatkan produksi tinggi atau ketahanan pangan kalau sawah kita masih belah-belah. Tetap aja 3 ton, Pak. Sehingga muncul varietas baru keluaran pemerintah, varietas beras baru. Tahu, Pak? Varietas beras Raskin. Ya. Ya. Nah, nanti kedepannya bukan Raskin, Pak, beras sehat. Nah, apalagi didukung dengan Bapak dari TNI. Wah. Iya, semalam begitu Bapak nyampe, mana Bapak TNI-nya? Saya bilang, begitu tadi, wah serem. Saya bilang, ini yang saya temuin semalam, saya bilang. Hebat banget, Pak, iya. Ya, kemudian ini adalah uji daya kemampuan menyimpan air, Pak. Alatnya sama, kita bolong juga. Ini yang lebih gede. Mudah alat ini, saya bilang ke petani, tinggal naik bus yang jurusan Bogor, Kampung Rambutan, lihat bahwa tempat duduk banyak berserakan, Pak. Ya. Jadi ini ilustrasi sepetak sawah yang tidak menggunakan kompos. Ini sawah, tanah yang sama, kita campur dengan kompos. Jadi petani akan nyata bisa langsung melihat peran dan fungsi kompos. Kalau kita cerita, masuk kanan, keluar kiri. Tidur, Pak, izin bentar, kata petani. Mau ke kamar mandi, hilang, nggak balik lagi. Nah, itu, Pak. Ya. Nah, kemudian, kenapa perlunya kemampuan menyimpan air? Ini penting sekali untuk mengatasi petani, merubah filosofi petani bahwa padi itu adalah tanaman air. Padahal hanya perlu air. Cuman kalau kita ngomong tanpa bukti ini, udah nggak akan benar, Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana sawah kita kering, tetapi petani akan nyenyak tidurnya. Karena sudah percaya kekuatan bahan organik. Jadi bahan organik atau kompos nanti jangan dilihat kandungan NPK-nya. Tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kapilernya, bagaimana mampu menyimpan air. Yang terakhir adalah aerasi atau sirkulasi udara. Ini tanah sawah saja. Kemudian ini tanah sawah yang dicampur dengan bahan organik, Pak. Sama bolong-bolong juga, Pak. Nah, baik, kita lakukan sekarang uji ini. Nah, ini yang dibilang tadi oleh Pak Nendi, 2 semester di universitas. Kalau di universitas disuruh ambil tanah, ambil nampan seperti ini, masukin tanah ke nampan, diremas. Oh, ini kerasa pasir, debu, lihat. Kalau petani nggak efektif, Pak. Begitu disuruh ngeremas, Pak, pasir semua, kata petani. Kenapa? Tangan udah keras, jadi kerasa pasir. Ya. Baik, Pak. Sekarang kita akan masukkan air di sini, di mangkok ini. Ada yang mau maju, Pak, sambil mungkin dipoto? Nah, kalau ngomong dipoto pasti langsung maju, Pak. Pak, tumpahkan ke sini aja, Pak. Ini ke sini, Pak. Ya, ini ke sini, Pak. Nah, tumpahkan ke mangkok. 1, 2, 3, Pak. Hingga tetes terakhir. Jangan ragu-ragu. Nah, tenang, Bapak-bapak akan kebagian. Kalau yang kebagian SRI, Pak, sabar, ridho, ikhlas. Nah, baik, Pak, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, ini tanah biasa, tanah sawah yang puluhan tahun dan tiap waktu menggunakan pupuk kimia, NPK, dan pestisida sintetis. Kemudian tanah yang sama kita akan kasih dengan bahan organik. Karena nanti di petani akan muncul pertanyaan, Pak, perlu berapa musim untuk langsung bisa organik? Ini jawabannya, Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana pergerakan air, resapan air dari bawah ke atas, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Dengan adanya bolongan kan kelihatan, Pak. Kalau nggak dibolongin dijamin sampai bulan depan nggak akan naik airnya, Pak. Ya.
Wah itu Pak, ya. Sampai monyet pakai batu ali juga katanya Pak tadi, ya. Baik Pak, ya jadi ini simulasi sepetak sawah yang tidak menggunakan kompos, ini yang menggunakan kompos. Nah ini, air ini, kalau kita musim hujan seperti saat ini, kita buat lubang di tengah sawah, akan ketemu air bawah tanah. Ini ilustrasi air bawah tanah. Tapi begitu musim kemarau, kita buat lubang di tengah sawah sampai sedalam 1 meter, nggak ada air. Begitu nggak ada air, indikator di atas belah-belah. Yang jadi pertanyaan bagi petani, kemana perginya air itu sehingga sawah kita belah-belah. Nah, sekarang pertanyaannya kemana pergi airnya, Pak? Apakah ke bawah, ke pinggir, atau ke atas? Kalau melihat seperti ini berarti naik ke atas atau menguap. Ya. Berarti kalau menguap naik airnya sampai di sini basah, kemudian akan ke atas. Itu sama dengan membuang air. Yang diinginkan oleh petani, airnya yang disimpan di bawah tidak basah sampai permukaan. Kira-kira kalau air naik dari bawah ke atas, ini lewat apa, Pak? Pori-pori tanah. Yang jadi pertanyaan saya, banyak pori atau sedikit pori yang membuat air dari bawah cepat naik, Pak? Ya? Banyak pori. Berarti kalau banyak pori, air dari bawah ke atas cepat naik. Kalau banyak pori, tanah kita padat atau gembur, Pak? Gembur. Berarti dengan banyak pori, tanah kita gembur, air akan cepat naik ke atas. Berarti kalau cepat naik ke atas, cepat juga sampai permukaan. Membuang air. Jadi kalau gitu, kalau sedikit pori, padat atau gembur, Pak? Padat. Baik, kita lihat ilustrasi sedikit, Pak. Anggap ini adalah sumur. Sumur, kalau kita naikkan airnya ditimba pegel, Pak. Sekarang keluar mesin air. Mesin juga harus dengan bantuan pipa, Pak, paralon. Paralon, anggap spidol ini adalah paralon bawah. Sini mesinnya. Paralon itu kira-kira hanya punya 1 lubang di ujungnya atau banyak di pinggirnya? Hanya 1 di ujung. Begitu 1 di ujung, kita hidupin mesinnya, kencang tidak airnya naik? Kencang, dengan 1 lubang. Nah, sekarang lubang yang 1 airnya kencang, diperbanyak lubangnya di pinggir. Naik tidak airnya? Tidak naik. Berarti yang membuat air naik banyak pori, sedikit pori, Pak? Sedikit pori. Kalau sedikit pori, tanah padat atau gembur? Padat. Yang selama ini belah-belah adalah tanah yang padat karena tidak ada pori-pori. Untuk membuka pori tidak bisa urea, TSP, KCl, tetap bahan organik. Sekarang urea ada yang palsu, NPK palsu. Pernah nggak ngedengar kotoran sapi palsu, Pak? Ya. Nah itu, jadi menghindari yang palsu. Nah, nggak ada kotoran sapi yang palsu, Pak. Nah, kemudian di sini air naik ke atas, Pak. Ya, begitu air naik ke atas, ya seperti ini. Apakah hanya air saja yang naik ke atas? Mungkin Bapak kalau melihat di sawah tergenang, suka ada yang seperti warnanya seperti kalau minyak ditumpahin di air, so, ada seperti merah, ya itu kira-kira apa itu? Ya itu adalah zat besi, ya zat besi. Zat besi ini makanan untuk tanaman, cuman diambilnya hanya sedikit. Maaf, contoh kita, Pak, begitu makan perlu nasi kan 1 piring, perlu setiap hari wajib ada garam, Pak. Apakah begitu makan nasi 1 piring, garam 1 piring? Tidak. Ya, nasi 1 piring, garam seujung sendok, Pak. Enak makan. Tapi sekarang dibalik, garamnya 1 piring, nasinya seujung sendok. Yang terjadi, Pak? Nah, itu banyak padi kita setruk, cuman petani tidak tahu itu padi lagi ngomong. Jadi keracunan logam berat. Kenapa? Air naik ke atas, Pak. Air naik ke atas, logam berat pun naik.